Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah dari jurusan S1 Akuntansi. Pada video kali ini saya akan memaparkan isu mengenai kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh seorang aktor muda yang bernama Rizky Nazar. Sebelum kita membahas kasus tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu yang dimaksud dengan narkoba dan apa hubungannya dengan Pancasila. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau obat berbahaya yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik melalui cara dihirup maupun dengan cara disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dampak narkotika jika disalahgunakan sangatlah berbahaya bagi manusia, khususnya para milenial. Masalah narkoba merupakan masalah yang sangat serius dan rumit yang tidak bisa diselesaikan oleh hanya satu pihak saja, karena narkoba bukan hanya masalah individu namun masalah semua orang. Mencari solusi yang tepat untuk memerangi pengedaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan sebuah pekerjaan besar yang melibatkan dan mobilisasi semua pihak, baik pemerintah, lembaga, swadaya masyarakat, dan komunitas lokal. Dilihat dari hasil riset BNN dan Universitas Indonesia, jika sejak kecil sudah mengonsumsi narkoba, lalu bagaimana dengan nasib dan masa depannya? Tentu saja pasti ada masalah pada pendidikan mendasar dalam hal moral, budi pekerti, sosial, dan budaya. Bangsa dan negara Indonesia memiliki ideologi Pancasila yang merupakan falsafah bangsa yang harus benar-benar dihayati oleh semua rakyat Indonesia, terutama para pemuda, kader, pemimpin bangsa. Jika seluruh rakyat Indonesia berpegang teguh pada Pancasila, maka kehidupan rakyat Indonesia akan damai dan tidak akan terpengaruh pada budaya lain yang berbeda ideologinya. Kasus penyalahgunaan narkoba merupakan bentuk pelanggaran sila ke-1 Pancasila, karena pada sila pertama berkaitan dengan sila ketuhanan atau keagamaan, yang pada dasarnya tidak ada satupun agama yang membolehkan umatnya menggunakan narkoba. Hal ini juga merupakan bentuk dari dekadensi moral yang terjadi pada remaja di Indonesia. Kasus penyalahgunaan narkoba ini tentu saja berkaitan dengan Pancasila. Mengapa demikian? Karena Pancasila merupakan ideologi negara yang telah disepakati sebagai dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengamalan nilai-nilai Pancasila tentunya akan membawa pada perkembangan kehidupan masyarakat yang berketuhanan, berperikemanusiaan, bersatu, berkerakyatan, dan berkeadilan. Sebaliknya, lunturnya pengamalan nilai-nilai dasar tersebut akan menyebabkan berbagai tindakan disorder yang dapat mengancam seluruh lini kehidupan. Salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Sampai hari ini, penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja masih menjadi ancaman besar bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya merusak perkembangan mental secara pribadi, kondisi ini tentunya menyebabkan kerusakan jangka panjang bagi bangsa dan negara Indonesia. Kelompok usia remaja merupakan sosial kapital negara Indonesia. Apabila modal sosial ini sudah tidak mampu berbuat banyak karena pasungan dampak buruk narkoba tersebut, bagaimana mereka akan berpartisipasi dalam menunaikan janji kemerdekaan bangsa di negara Indonesia? Oleh sebab itu, internalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan remaja dirasa sangat diperlukan agar sikap dan perilaku para remaja senantiasa jiwai nilai-nilai luhur Pancasila. Baru-baru ini telah terjadi kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh seorang aktor muda bernama Rizky Nazar. Artis yang bernama Rizky Nazar ini telah diamankan oleh kepolisian terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Kasus ini tentu saja merupakan bentuk pelanggaran sila ke-1 Pancasila. Mengapa bisa dikatakan demikian? Karena pada dasarnya tidak ada satupun agama yang memperbolehkan umatnya menggunakan narkoba. Hal ini juga merupakan bentuk dari dekadensi moral yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan lemahnya tatanan nilai moral dalam kehidupan bangsa Indonesia.
Oleh karena itu, Pancasila sebagai sistem etika diperlukan kehadirannya sejak dini, terutama dalam bentuk pendidikan karakter di sekolah. Isu kasus penyalahgunaan narkoba ini menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa yang dilatar belakangi oleh krisis moral. Hal ini terjadi karena lemahnya pemahaman setiap individu untuk bisa mengamalkan setiap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah faktor yang menyebabkan seseorang mulai menyalahgunakan narkoba. Yang pertama adalah faktor kepribadian. Faktor kepribadian meliputi kurangnya pengendalian diri, terjadinya konflik individu atau emosi yang dapat menyebabkan frustasi, serta terbiasa hidup mewah sehingga lebih menyukai penyelesaian masalah secara instan melalui penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, faktor keluarga, kurangnya kontrol keluarga. Yang ketiga ada faktor lingkungan, yaitu pengaruh dari teman. Berikut adalah solusi untuk pencegahan narkoba. Yang pertama, tingkatkan ketakwaan dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan, menjauhi larangannya, dan memperbanyak ibadah agar terlindung dari pengaruh narkoba. Yang kedua, memilih pergaulan yang baik atau lingkungan yang baik, agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Yang ketiga, selalu memberikan energi positif untuk setiap orang yang sedang dilanda masalah dalam lingkungan sekitar kita, agar ia tidak terjerumus menggunakan narkoba saat mengalami frustasi atau depresi. Yang keempat, selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, berikan pengawasan terhadap anak, jangan sampai lengah oleh kesibukan masing-masing. Yang terakhir adalah mengadakan sosialisasi anti narkoba di sekolah sebagai bentuk pengenalan dini terhadap bentuk, ciri-ciri, faktor, dan dampak dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.